Fajar telah menyingsing, burung bernyanyi memujimu. Cahaya wajahmu menyinariku. Jalanku hidup, bangunlah sobatku, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Sehari hidupmu, jangan tersia. Apapun yang akan terjadi, kau tetap akan kupuji. Hidupku, Engkaulah yang memberi. Engkau Tuhan jua yang besertaku. Apapun yang akan terjadi, kau tetap akan kupuji. Hidupku, Engkaulah yang memberi. Engkau Tuhan jua yang besertaku. Fajar kan tenggelam, hari pun kan berganti malam. Walau dalam gelap, ku tak sendiri. Mengapa tawar hatimu? Mengapa gentar jiwamu? Hidupmu, Tuhanlah yang memberi. Yakin Tuhan jua yang besertamu. Mengapa tawar hatimu? Mengapa gentar jiwamu? Hidupmu, Tuhanlah yang memberi. Yakin Tuhan jua yang besertamu. Yakin Tuhan jua yang besertamu. Sinar matanya tak lagi cerah,
beban yang ditanggungnya. Dia pun berdoa menanti jawaban yang kuasa. Di dalam hatinya bertanya, mengapa Tuhan tak jua menolongnya? Matanya berkaca, air mata menetes di pipinya. Hatinya bergumul, kesal dan kecewa bercampur. Keluhan dari mulutnya terdengar, di mana kau Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan diriku menghadapi cobaan ini? Tiba-tiba dia tersentak, ada yang berbisik di telinganya, janganlah kau gentar, ku akan selalu menyertaimu. Dia pun berlutut merasakan hadirat Tuhan, serasa semua beban terlepas. Wajahnya ceria, senyumannya mulai terlihat, hatinya bersuka, tangannya terangkat mengucap syukur. Hatinya bersuka, tangannya terangkat mengucap syukur. Bila kita masih bisa tersenyum dan penuh tawa, semua karena kasih dan anugerahnya. Bila kita masih bisa bernyanyi memuji Dia, bersyukurlah kita karena kebaikannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan ragamu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Itulah yang utama dalam hidupmu.
kita masih bisa menikmati hidup ini, semua adalah cinta kasih darinya. Bila kita masih bisa melakukan kehendaknya, berikan semua yang terbaik baginya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan ragamu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Itulah yang utama dalam hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan ragamu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Itulah yang utama dalam hidupmu. Itulah yang utama dalam hidupmu. Yesus, Engkaulah pengharapanku, hanya padamu aku percaya. Tiada yang lain, hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Kau selalu ada menemani di setiap langkahku. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau mengangkatku, sampai kau mengangkatku.
yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau mengangkatku. Ku mau selalu setia padamu sampai kau mengangkatku. Sampai kau mengangkatku. Sampai kau mengangkatku. Selamat sore dan shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Immanuel Palu yang berada di rumah dan menyaksikan serta mengikuti siaran online ibadah keluarga pada saat ini. Untuk mempersiapkan kita masuk dalam ibadah, saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah untuk berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita sambut panggilan beribadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Indahnya Saat yang Teduh. Yang teduh
Ibadah kita pada saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus. Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama, Ku berbahagia. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah keluarga pada saat ini kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus. Atas kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh melalui hari-hari hidup sampai pada saat ini. Demikian pula ya Tuhan pada saat ini ketika kami terpisah satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing, firman-Mu hadir menyatukan kami. Bapa dalam sorga, oleh karena itu kami mohon kekuatan Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang saat ini sedang mengikuti siaran online ibadah pada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membukakan hati pikiran, sehingga firman-Mu yang diberitakan akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu hanya dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan melayani kita di dalam ibadah pada saat ini saya persiapkan dalam dua bagian. Yang pertama dari kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Dan yang kedua dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Amos pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Bagian firman Tuhan ini kita baca secara bergantian. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayat yang genap. Selanjutnya pada bacaan yang kedua saya membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara-saudara akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang.
Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bacaan yang kedua dari Maleakhi pasal 3, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayat yang ganjil. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema ibadah kita, tema perenungan kita pada saat ini, saya memberikan tema ucapan syukur yang benar. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa tema kita dalam ibadah keluarga pada saat ini bertemakan ucapan syukur? Tema ini merupakan bagian dari tema-tema yang disusun oleh hamba-hamba Tuhan selama tahun ini. Dan itu berarti bahwa kita telah berada di bulan Juli, yang merupakan bulan ucapan syukur tahunan jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, pertanyaan-pertanyaan di seputar ucapan syukur masih banyak diajukan oleh orang percaya. Salah satunya bagaimana mengucap syukur secara benar. Nah, kedua bacaan kita pada saat ini akan memberi kita jawaban terhadap pertanyaan sekaligus yang menjadi tema kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua bacaan kita pada saat ini secara sengaja dipilih untuk memperlihatkan paradoks dalam memberi persembahan. Pada bacaan kita yang pertama dari Amos 5 ayat 21 sampai 24 kita telah membaca bersama-sama bagaimana Tuhan melalui Nabi Amos mengecam secara keras praktik ibadah orang-orang Israel Utara. Apa permasalahannya di sana? Apakah mereka lupa memberi persembahan? Atau persembahan yang mereka berikan tidak sesuai dengan Taurat, atau persembahan yang buruk, yang kurang baik? Atau mereka lupa dengan hari-hari raya mereka? Jawabannya tidak.
Karena dalam ayat 22 sampai 23 memberikan penjelasan bahwa orang-orang Israel Utara sangat taat dalam perayaan-perayaan, taat dalam memberikan korban-korban pilihan, yaitu ternak yang tambun, yang gemuk, yang tidak bercacat celah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak berkenan, bahkan membenci dan menghinakan baik perayaan-perayaan maupun korban persembahan. Dapat kita baca ayat 21. Pada bacaan yang kedua, kita menemukan hal yang berbeda. Orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan ke Babel menempati daerah-daerah Yerusalem dan sekitarnya, sibuk untuk membangun perekonomian keluarga. Mereka melupakan untuk memberi persembahan, baik persembahan khusus maupun persepuluhan. Dapat kita baca pada ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Sehingga Tuhan melalui Nabi Maleaki memperingatkan bangsa Israel untuk tidak melalaikan persembahan mereka, karena Tuhan akan membukakan tingkap berkat di langit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat kita melihat bahwa pada bacaan yang pertama Allah Israel menolak perayaan-perayaan dan korban-korban persembahan. Dan di kitab Maleaki Ia memerintahkan orang Israel untuk tidak hanya sibuk dengan ekonomi keluarga dan tidak melalaikan persembahan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kelihatannya dua hal yang bertolak belakang. Di satu sisi Allah Israel menolak persembahan, perayaan, ibadah-ibadah, tetapi di sisi lain kemudian di dalam kitab Maleaki Allah justru memerintahkan untuk memberikan persembahan syukur, memberikan perpuluhan. Nah, untuk dapat mengerti keduanya, kita harus memahami konteks dari kedua kitab ini. Walaupun secara tidak mendalam karena waktu kita yang terbatas dalam ibadah keluarga pada saat ini. Nah, oleh karena itu secara singkat kita melihat konteks yang pertama. Dalam bacaan yang pertama, orang-orang Israel dalam masa Nabi Amos memberi persembahan kepada Allah Israel hanya sebagai ritual, bukan dari hati. Mereka memberikan itu sebagai ritual, menjadi suatu syarat keagamaan. Karena setelah mereka mempersembahkan korban, melakukan perayaan bagi Allah Israel, mereka juga mempersembahkan korban-korban untuk patung-patung. Kalau kita teruskan membaca dari Amos pasal 5, kita akan bertemu dengan ayat selanjutnya yang mengatakan penyembahan kepada patung. Dan yang sangat penting yaitu mereka melakukan ketidakadilan. Mereka memeras, mereka menindas orang yang lemah. Sehingga persembahan mereka bukan menjadi persembahan yang berbau harum, sebaliknya menjadi kekejian bagi Allah. Nah, jadi itu konteks dari Amos pasal 5. Nah, kemudian pada konteks yang kedua, orang Israel setelah kembali dari pembuangan di Babel, mereka merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu memberi persembahan syukur, bahwa kepentingan mereka jauh lebih penting, ekonomi keluarga harus dibangun terlebih dahulu. Sehingga kalau kita membaca pada bahagian kitab Maleaki dikatakan bahwa di rumah Tuhan kekurangan makanan oleh karena orang-orang Israel tidak memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan,
Nah, dari pemahaman kita akan firman tersebut, maka kita dapat menarik beberapa hal menjadi perenungan kita dalam ibadah saat ini. Yang pertama, persembahan syukur yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang diberikan sesuai dengan hidup yang benar kepada Allah. Bandingkan dengan Amos pasal 5 bacaan kita tadi. Jika kita hidup tidak berkenan kepada Allah, ketika perbuatan-perbuatan kita bertentangan dengan kehendak Allah, ketika kita menjadi penindas dan melakukan ketidakadilan dalam hidup ini, maka sebaik dan sebesar apapun persembahan kita, hal itu tidak akan berkenan kepada Allah. Yang kedua, situasi yang sulit tidak membuat kita menjadi orang-orang yang egois yang melupakan Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup menjadi orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dalam situasi sulit, kita akan menemukan 1001 alasan untuk tetap mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Allah. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya membaca sebuah artikel tahun 2018. Ketika keluarga-keluarga yang mengungsi dari Palu merayakan ibadah Padungku di salah satu jemaat di seputaran wilayah Tentena. Tentu kita bisa mengingat peristiwa itu. Betapa menyedihkan, betapa banyak orang yang dirugikan, baik jiwa, harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Namun pada saat itu Tuhan tetap memampukan untuk bersyukur dan orang-orang ini bersyukur. Mungkin mereka juga termasuk dalam jemaat kita, jemaat Immanuel Palu. Terlebih juga pada saat ini di tengah-tengah situasi wabah virus corona, kita kesulitan pekerjaan, penghasilan, dan tekanan-tekanan yang lain, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk melupakan bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup dan ada sampai pada saat ini oleh karena Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Kita membawa pengajaran firman pada saat ini, dan mari kita melakukan hal itu. Berilah persembahan dan ucapan syukur sesuai dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Dan marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Janganlah lupa memberi persembahan dan ucapan syukur kepada Allah sekalipun dalam kesulitan. Karena janji Allah melalui firman-Nya hari ini, bahwa Ia akan membukakan tingkap-tingkap berkat bagi setiap orang yang setia memberi syukur kepada Allah dan juga hidup di dalam kehendak-Nya. Amin, saudara-saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Setelah kita bersama-sama dilayani dengan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka, saat senang.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di bawah terang firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur. Sementara itu kita menyanyikan pujian hidup kita yang benar. Mari kita satu di dalam doa syafaat dan juga sebentar kita akan mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah kami. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh lagi menerima berkat melalui kekuatan firman Tuhan. Kami dipertemukan satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan yang terhimpun di tengah-tengah jemaat Immanuel Palu di dalam pelayanan firman melalui media online ini. Bapa dalam surga, kami mengimani Engkau adalah Allah yang hadir, yang tiada terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu kami percaya bahwa melalui siaran online ini kami juga diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapa dalam sorga, firman yang telah diberitakan, kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati kami, biarlah itu bertumbuh, menghasilkan buah di dalam perbuatan kami setiap hari. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami datang membawa seluruh jemaat Tuhan. Engkau mengenal kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam situasi menjalani situasi di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus ada sampai pada saat ini. Ada berbagai pergumulan-pergumulan yang terjadi, yang kami alami. Ada jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan berkurangnya penghasilan yang diterima, sehingga membawa himpitan ekonomi. Kami datang menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu telah hadir bagi kami, menyatakan kami untuk terus mengucap syukur kepadamu ya Bapa kami, di dalam segala hal, karena firman-Mu telah dijanjikan bagi kami, memberikan jaminan bagi kami, bahwa ketika semua itu terjadi di dalam iman dan percaya, di dalam perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu, maka Engkau Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat di langit, sehingga kesulitan-kesulitan yang kami alami akan kami lalui bersama-sama dengan Tuhan.
Begitu pula ya Tuhan pada saat ini kami mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya berkenan juga untuk menjamah, memulihkan mereka. Kami percaya setiap jamahan tangan kasih-Mu akan membawa pemulihan. Karena makanan, minuman, obat-obatan kami percaya hanyalah alat, namun kesembuhan yang sejati datangnya daripada-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami juga datang menyerahkan seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui usaha dan pekerjaan berkat Tuhan mengalir, memberi sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat, bahkan terus mengalirkan ucapan syukur dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan sehingga mereka dimampukan memerintah dengan baik, menjalankan roda pemerintahan, bahkan menangani situasi-situasi di tengah-tengah wabah virus corona ini. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa bagi para medis yang terus berada di garda terdepan untuk menolong, membantu korban-korban virus corona. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, terlebih anak-anak Tuhan yang berkecimpung di dalamnya. Bapa dalam sorga, demikian juga kami selaku warga negara, warga masyarakat, Tuhan memberikan juga kekuatan, kemampuan bersama-sama dengan masyarakat yang lain, bahu-membahu untuk melalui wabah virus corona, di mana kami boleh menegakkan kedisiplinan, ketaatan kami terhadap anjuran-anjuran pemerintah, para medis, dan di dalamnya ya Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami juga terus berdoa bagi tim multimedia yang terus memberi diri sehingga terselenggara ibadah-ibadah online untuk terus menopang jemaat Tuhan, memberitakan firman. Diberkati mereka yang telah memberi diri di dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga mereka. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan menjadi bahagian hidup mereka hari lepas hari. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenan Tuhan menerima dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga layak dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan terus dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini dan seterusnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa. Ini permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, disilakan Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Saudara-saudara jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Atas nama pribadi dan semua kru tim multimedia yang bertugas pada saat ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati dan shalom. Kepada Yesus Tuhanku, karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya ku rasakan sepanjang hidupku. Ku ingin memuliakan nama-Mu dengan segenap hatiku, bawa pujian bermazmur bagi-Mu, memberitakan keselamatan-Mu sampai masa tuaku. Ku ingin selalu memberi yang terbaik bagi-Mu sampai memutih rambutku, bekerja berbuah bagi-Mu sampai memutih rambutku, bekerja berbuah bagi-Mu. Ku ingin memuliakan